Ketika itu saya sudah membawa istri saya ke mana-mana. Bahkan saya sudah mencari obat alternatif, sudah ke berbagai tempat. Bahkan ada pernah teman menyarankan untuk saya cari benalu teh yang ternyata itu benalu teh yang belum terkena yang belum terkena, intinya yang belum ini ya. Jadi benalu teh yang masih asli tehnya, yang tidak kena zat kimia. Sehingga saya pernah mencari benalu teh itu sampai ke lereng Gunung Semeru. Di situ saya mencari di kampung terdekat, minta tolong kepada masyarakat bantu saya mencarikan benalu teh itu. Saya nunggu sampai 1 minggu baru bisa mendapatkan benalu teh itu. Kami dapatkan, kami coba bawa pulang, kita coba konsumsi itu. Juga tidak ada perubahan. Ternyata setelah dicoba dengan penyakit, uang itu nggak ada artinya apa-apa sama sekali. Bahkan saya hutang di bank 1,7. Kalau saya bandingkan dengan uang yang saya keluarkan itu tidak sebanding. Lebih besar yang saya buang daripada besarnya hutang di bank. Makanya pada kesempatan ini barangkali saya menghimbau kepada saudara-saudaraku semua. Hindari hutang riba. Sampai pada akhirnya saya sadar dan diberitahukan bahwa ada seminar-seminar MTR karena saya kepingin segera hijrah untuk berperang melawan riba. Saya segera menjemput hidayah Allah karena saya tahu hidayah tidak akan datang begitu saja, tetapi itu juga perlu diperjuangkan. Sehingga saya mencari info dengan teman-teman ke komunitas MTR, di mana sebenarnya ada kesempatan pertama yang harus saya pelajari itu tentang riba. Kesempatan itu katanya ada di Solo. Saya kejar sampai di Solo. Begitu selesai di Solo, kebetulan ada sambungannya yang namanya PPTR itu ada di Medan. Begitu sampai di Solo selesai, saya berlanjut juga ke Medan, saya mengikuti karena saya kepingin betul-betul hijrah dan betul-betul mau meninggalkan riba. Karena saya rasakan betul bahwa riba itu betul-betul menghancurkan keluarga. Sehingga saya berkomitmen, saya berniat setelah saya mendapatkan ilmu dari MTR, saya akan menyampaikan ilmu ini terutama kepada keluarga besar saya, kepada teman-teman saya, kepada yang lain, kepada yang saya kenal. Saya akan sampaikan kepada mereka bahwa risiko riba adalah sangat besar. Dan itu sebisa mungkin harus dihindari. Dan tetap saya merasa bersyukur karena saya masih diingatkan sama Allah. Sehingga saya bisa segera sadar dan keluar dari riba. Saya tidak bisa bayangkan ketika saya sampai dijemput dan saya sampai meninggal, belum saya selesaikan hutang-hutang saya. Masya Allah. Apa yang terjadi ketika saya di alam mahsyar sana. Demikian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.